Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alwaniara, NIM 2018-27035 dari Unit 1, semester 4, jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Nah, di sini saya akan membahas mengenai model-model perubahan. Nah, saya juga di sini akan membahas sedikit mengenai apa itu pengertian manajemen perubahan dan apa saja tugas-tugas manajemen perubahan. Nah, manajemen perubahan adalah wujud pendekatan melalui suatu proses untuk mengubah individu, tim, dan organisasi untuk mencapai kondisi masa depan yang lebih baik. Nah, manajemen perubahan sering dikaitkan dengan manajemen sumber daya manusia. Kenapa? Karena objek utama dari manajemen perubahan tersebut adalah sumber daya manusianya. Nah, tugas-tugas manajemen perubahan terdiri atas 6 poin. Yang pertama yaitu sponsorship. Dalam hal ini, manajer memastikan adanya sponsor yang aktif untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Yang kedua yaitu investasi. Nah, seorang manajer harus melibatkan orang-orang yang tepat untuk mendesain atau melaksanakan perubahan yang tepat. Yang ketiga yaitu keterlibatan. Nah, tugas selanjutnya yaitu memastikan keterlibatan orang-orang yang tepat di dalam organisasi tersebut. Yang keempat yaitu dampak, di mana manajemen harus dapat menilai serta mengatasi perubahan yang dapat mempengaruhi orang-orang. Tugas yang kelima yaitu komunikasi. Nah, seorang manajer harus bertanggung jawab untuk memberitahu orang-orang yang terkena dampak perubahan. Nah, yang keenam yaitu poin terakhir yaitu mempersiapkan, di mana seorang manajer harus mempersiapkan semua orang untuk beradaptasi dengan perubahan serta memastikan mereka memiliki informasi yang tepat. Nah, selanjutnya kita akan memasuki model-model perubahan. Nah, model-model perubahan ini terdiri atas 5 poin. Yang pertama yaitu model perubahan Kurt-Lewin. Kurt-Lewin mengembangkan 3 tahapan model perubahan yang meliputi bagaimana mengambil inisiatif perubahan, mengelola, dan memastikan proses perubahan itu sendiri. Nah, asumsi yang dipakai oleh Kurt-Lewin terbagi atas 4 poin. Yang pertama yaitu proses perubahan menyangkut mempelajari sesuatu yang baru dan tidak melanjutkan sikap atau perilaku sekarang. Yang kedua yaitu perubahan harus didorong adanya keinginan dan motivasi untuk berubah. Yang ketiga yaitu adanya resistensi, adanya perubahan adalah sebuah keniscayaan, walaupun tujuan berubah sangat diinginkan. Nah, yang keempat yaitu perubahan yang efektif memerlukan penguatan perilaku baru, sikap dan praktik organisasionalnya. Model yang kedua yaitu model perubahan Passmore. Nah, model perubahan Passmore berlangsung dalam 8 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu tahapan persiapan. Nah, tahapan ini dimulai dengan mengumpulkan sejumlah pengetahuan tentang perlunya organisasi bersangkutan untuk serta melakukan perubahan. Yang kedua yaitu tahapan analisis kekuatan dan kelemahan. Setelah dilakukan persiapan matang, aktivitas selanjutnya adalah melakukan analisis kondisi internal dan eksternal terkait kekuatan dan kelemahan yang dimiliki organisasi tersebut. Nah, yang ketiga yaitu tahapan mendesain suborganisasi baru. Nah, perubahan secara umum bertujuan agar organisasi semakin adaptif terhadap perubahan. Nah, tahapan yang keempat yaitu tahapan mendesain proyek. Nah, proyek dalam hal ini adalah perubahan yang menyeluruh dan integratif. Agar perubahan yang terjadi terintegrasi, maka anggota disertakan dapat memahami dan memiliki rasa perubahan yang sedang terjadi. Nah, yang kelima yaitu tahapan mendesain sistem kerja. Nah, sistem kerja di sini adalah sistem kerja yang didesain untuk memudahkan evaluasi dan standarisasi pekerjaan. Nah, poin yang keenam yaitu tahapan mendesain sistem pendukung. Nah,
Sistem pendukung ini merupakan sarana untuk mengembangkan perubahan yang sedang dan akan dilakukan. Nah, poin yang ketujuh yaitu tahapan mendesain mekanisme integratif. Nah, merupakan proses untuk menjadikan sistem kerja dapat terkoordinasi secara baik dan berkesinambungan. Nah, yang kedelapan yaitu poin yang terakhir yaitu tahapan mendesain implementasi dan perubahan. Nah, dengan didukung sama pihak dan dipimpin oleh decision maker organisasi. Model yang ketiga yaitu model perubahan Kettner dan Kinicky. Nah, adalah model perubahan dengan sistem pendekatan. Dalam model perubahan ini ditawarkan kerangka kerja untuk menggambarkan kompleksitas perubahan organisasionalnya. Nah, pendekatan sistem yang dikemukakan oleh Kettner dan Kinicky adalah meliputi komponen atas input, unsur-unsur yang hendak dirubah, dan output. Nah, ketika komponen tersebut memiliki keterkaitan antar satu dengan yang lain, input merupakan faktor yang mendorong terjadinya proses perubahan. Nah, unsur-unsur yang hendak dirubah dalam model ini meliputi aturan organisasi, faktor sosial, metode yang didesain kerja, dan teknologi, dan aspek manusia. Adapun yang menjadi output dan hasil akhir dalam model perubahan ini adalah perubahan di semua level organisasi, perubahan di semua level kelompok atau departemen, dan perubahan individual. Nah, model yang keempat yaitu model perubahan Tyagi. Nah, model ini merupakan model perubahan sistem yang lebih menekankan pada peran kekuatan agen perubahan dalam rangka mengelola perubahan. Nah, sedangkan dalam tahap implementasi menekankan pentingnya transition management. Nah, transition management merupakan suatu proses yang sistematis yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, dan implementasi perubahan dari kondisi sekarang menuju perubahan yang diharapkan. Nah, komponen perubahan yang dikemukakan oleh Tyagi yaitu adanya kekuatan penuh, proses penyelesaian masalah, mengimplementasikan perubahan, permasalahan yang hendak dirubah, menilai dan mengawasi, dan mengevaluasi hasil perubahan. Nah, model yang kelima yaitu model mengelola organisasi, yaitu menurut Robbins. Nah, perubahan diprakarsai oleh kekuatan tertentu. Kekuatan tersebut dijalankan di dalam organisasi oleh seorang agen perubahan. Agen tersebut memilih tindakan inventarisnya. Artinya, ia memilih apa yang diubah pelaksanaan dari intervensi tersebut. Terdiri dari dua bagian, yaitu apa yang dilakukan dan bagaimana melakukannya. Bagian apa membutuhkan 3 langkah, yaitu mencairkan keadaan atau unfreezing status quo, bergerak ke suatu keadaan yang baru, dan memberikan kembali free freezing keadaan yang baru untuk menjadikan permanen. Bagian bagaimana merujuk pada taktik yang digunakan oleh agen tersebut untuk melaksanakan proses perubahan bersangkutan. Perubahan pada suatu bidang dari organisasi kemungkinan akan mendorong timbulnya kekuatan baru untuk perubahan lainnya. Beberapa determinan perubahan struktural yaitu 1. Perubahan tujuan, yang kedua pembelian peralatan baru, yang ketiga keinginan tenaga kerja, yang keempat yaitu implementasi dari suatu sistem pemrosesan informasi yang canggih, yang kelima yaitu peraturan pemerintah, yang keenam yaitu ekonomi, yang ketujuh yaitu izin masuknya serikat kerja, kelompok,
Yang ke-8 yaitu meningkatnya tekanan dari kelompok lembaga konsumen. Yang ke-9 yaitu penggabungan atau akuisisi. Yang ke-10 yaitu tindakan para pesaing. Yang ke-11 yaitu menujunya moral para pegawai. Yang 12 yaitu meningkatnya turnover. Yang ke-13 yaitu ancaman internal dan eksternal. Yang ke-14 yaitu menujunya keuntungan. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu manajemen perubahan bermanfaat ketika kita ingin menjelaskan penyederhanaan proses perubahan dan mengetahui apa yang tengah terjadi pada organisasi kita. Sebaik apapun suatu model perubahan, hal tersebut tetap buatan manusia yang rentan berbagai kelemahan. Dengan kata lain, tidak satu pun proses perubahan yang sempurna. Untuk itu, kita perlu mengeksplorasi model-model manajemen perubahan untuk menemukan pola yang berguna bagi kita, sehingga kita memiliki fleksibilitas ketika melakukan perubahan dan tidak terpaku oleh satu model pendekatan saja. Cara kita melaksanakan perubahan akan bergantung pada model yang akan kita gunakan. Namun demikian, tetap terdapat langkah-langkah umum dan mendasar yang penting untuk diperhatikan ketika kita hendak melakukan proses suatu perubahan, baik dalam perspektif individual maupun organisasionalnya. Demikian penjelasan model-model perubahan yang dapat saya sampaikan. Semoga berguna bagi kita semua. Jangan lupa like and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.